ISBpreneur, selamat datang. Ini adalah episode perdana podcast Curhat UMKM Kuliner yang dipersembahkan oleh ISB. Teman-teman tahu nggak nih ISB? Kalau misalnya belum, follow kita dong di social media @isb.id. Nanti kita akan mendalami lebih lanjut lagi mengenai platform all-in-one technology solution untuk bisnis kuliner. Tapi buat sekarang saya mau kenalan dulu. Saya Inga Lorina Eka dan tentunya pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan berbagai macam sosok di balik industri kuliner. Jadi kita akan membahas dari berbagai sisi podcast yang terus bisa teman-teman follow di tentunya ISB Restaurant Technology YouTube. Nah, di selatan ada sebuah tempat bernama Kopi/Tea dan sudah hadir dengan kita. Kayaknya langsung memperkenalkan diri aja Mas biar gak salah sebut nama. Oke, salam kenal ya. Saya dengan Sony dari pihak Kopi/Tea ya. Woi, ini Mas Sony dari pihak /Tea. Kita juga udah disuguhkan sebuah minuman yang gak yakin ya minumannya ya. Matcha latte gitu ya. Ternyata ini matcha latte-nya enak banget, seger gitu. Thank you. Nah, di samping Mas Sony juga ini ada satu sosok yang sudah tidak asing lagi. Di YouTube aja subscribernya itu 1 juta orang Mas Sony. Ya. Makanya kayaknya pas banget nih di episode perdana kita ajak ngobrol seputar industri kuliner karena memang konten ini seputar makan-makan yang enak-enak terus. Gerianza. Mantep ya. Karena kita udah mampir-mampir di Kopi/Tea, bisa diceritain sedikit Mas mungkin apa saja sih keistimewaan dari Kopi/Tea ini sambil kita nikmatin minumannya ya. Oke, jadi Kopi/Tea ini kita mengusung konsep antara kopi dengan teh itu sebetulnya tidak selalu bermusuhan ya. Jadi ada dua pecinta kopi dan penikmat teh mungkin gitu ya. Nah, jadi kita ingin menggabungkan keduanya ya, bukan kita ngambil semua market gitu ya, tapi kita ingin wah ternyata lebih banyak kopi atau lebih banyak teh, itu nggak ada masalah. Kita semua di sini bisa akomodir gitu. Wah, bisa diakomodir. Seperti itu, ya. Tapi seorang Gary, kamu lebih pilih minum kopi atau minum teh kalau boleh milih satu aja seumur hidup gitu? Tim kopi ya. Sebelumnya aku minta maaf dulu nih. Kenapa tuh? Sebenarnya aku tim jus. Oh, tim jus. Cuman kalau disuruh milih antara kopi dan teh, aku sebenarnya tim teh. Nah, kayaknya sih aku tertarik juga nih ngobrol-ngobrol sama Gary Gerianza juga karena kan kita kenal kamu sebagai YouTuber yang sekarang sudah mencemplungkan diri menjadi kulinerpreneur. Boleh diceritain gak sih sejak kapan sih sebenarnya Super Rames ini kamu dirikan? Jadi Super Rames ini sudah sekitar setahun lebih dikit. Jadi itu tuh ada gagasan dari partner kita karena Super Rames itu kan ada 4 pendiri. Jadi masing-masing itu punya backgroundnya masing-masing gitu. Ada yang di marketing, di bagian planning dan lain-lain, ada di manajemen yang day to day operation dan lain-lain gitu. Dan aku dan Bella partnerku itu sebagai yang membrandingkan si Super Rames itu, menggembor-gemborkan Super Rames itu as maksudnya produknya itu produk apa yang dijual gitu-gitu. I see. Jadi jadi kita istilahnya gini lah, kalau zaman sekarang itu kita harus berkolaborasi kan. Jadi kita berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah paham di bidangnya untuk membuat sesuatu yang bisa diterima sama seluruh masyarakat, yaitu nasi rames. Dan kita tuh punya slogan makan pakai tangan. Slogannya makan pakai tangan itu bukan anjuran makan ya? Makan pakai tangan, benar. Karena paling enak itu ketika kita ngeuwel-uwel nasi panas, pakai semua lauk-lauk yang kita punya, diguyur pakai saus yang kita punya tuh namanya saus krengsengan. Saus krengsengan. Jadi saus bekas rebusan si daging dan lain-lainnya. Dan kita ada bahasa kerennya tuh unique selling point ya. USP ya. USP di kita itu kita punya sambal dengan cabai paling pedas di dunia. Sambal dengan cabai paling pedas di dunia. Betul. Apakah dia cabai yang diulek langsung oleh mertua? Belum tentu. Kenapa paling pedas di dunia? Karena dibuat oleh mertua. Ya bener, diulang informasinya. Semacam Jadi kita menggunakan cabai Carolina Reaper kalau pernah dengar. Jadi cabai yang terkenal di Amerika Latin gitu. Karena tingkat kalau bahasa kerennya lagi itu Scoville level kalau misalkan di cabai itu dia yang paling tinggi.
banyak di video-video internet itu orang yang challenge makan Carolina sampai nangis ke rumah sakit. Nah kita mencoba untuk menyuguhkan ada sesuatu nih, nggak cuman gimmick, cuman ini make sense ketika kita bikin sambal gitu. Kita udah R&D dari yang Carolina kering, yang udah berupa saus, terus Carolina mentah. Yang paling cocok adalah Carolina mentah, itu kita bejek-bejek pakai sambal terasi, itu mantap. Sambal terasi dibejek-bejek pakai Carolina mentah. Jadi dari Amerika Selatan dihadirkan ke Indonesia, tidak hanya di Jakarta Selatan. Dengan harga murah. Dengan harga murah Carolina Reaper. Nah itu tuh USB, unique selling point juga. Nah terkait juga nih dengan Kopi/Tea yang hadir di Cipete, kayaknya ini kan juga kita tahu bahwa ternyata lokasinya itu berdampingan benar dengan satu gerai steak yang sudah legendaris gitu ya. Apakah ini juga menjadi strategi dari Kopi/Tea untuk menggait lebih banyak lagi pembelinya, atau bagaimana sih ceritanya awalnya berdiri ini? Oke, jadi mungkin kebetulan kan kita bangunan kita ini kan cukup luas gitu ya, dan sangat sayang sekali kalau misalnya tidak kita manfaatkan. Nah, jadi akhirnya kita ada gagasan-gagasan gitu ya dari manajemen. Kenapa kita tidak manfaatkan saja lahan yang sudah ada? Ya kita dapat benefitnya banyak dong, nggak ada sewa misalnya gitu ya. Terus kita juga bisa lebih making money gitu kan. Nah, karena kamu itu adalah seorang content creator, mungkin aku nanya ke Gary dulu ya. Lebih susah mana sih sebenarnya develop menu, jualan nasi rames gitu, atau ya jual diri? Maksudnya jual persona dirinya sebagai YouTuber makanan. Silakan. Itu aku bisa jawab dengan pasti. Yang paling susah adalah real business physically gitu. Day to day operation, karena banyak variabel error. Error itu banyak, mesin ketika tiba-tiba nggak jalan, WC tiba-tiba mampet, terus kalau misalkan makanan supplier tiba-tiba nggak ada, minyak tiba-tiba harganya tinggi, cabai harganya tinggi, daging harganya tinggi, dan kita nggak bisa dengan gampang kita harus tiba-tiba naik. Kita kehilangan customer karena kita mengklaim makanan kita affordable, tiba-tiba kita naikkan, itu customer otomatis akan berkurang sekian persen, puluhan persen loh bahkan. Hanya beda 2.000-3.000 tuh, apalagi kalau kita jual di platform online yang antar jemput makanan, itu kan harus kita markup lagi. Jadi itu sangat sulit sih kalau misalkan kita di bisnis kuliner, apalagi dengan saingan yang banyak gitu-gitu. Dengan adanya si digital marketing itu membantu, sangat membantu untuk awareness tentang si produk kita. Cuman at the end of the day harus produk kita yang menentukan. Oke, kita bisa menggembor-gemborkan, misalkan aku menggembor-gemborkan aku punya Super Rames dengan ngundang banyak teman-teman influencer gitu. Orang akan kepo istilahnya, akan datang gitu. Cuman yang kita harus terapkan sebagai pebisnis kuliner adalah kita harus memastikan bahwa orang itu datang, cuman orang itu bakalan datang lagi tanpa harus dipaksa dengan gimmick promo, gimmick melihat iklan ini dari siapa gitu. Kita harus bisa nge-grab orang itu, mungkin datang sekali gara-gara melihat konten seseorang yang review situ tempat. Cuman kita pengusaha kuliner itu harus meyakinkan customer itu datang lagi karena makanannya, karena minumannya, karena kopinya gitu. Jadi itu tugas kita. Kadang pelaku kuliner itu mereka punya ekspektasi ke influencer. Wah, kita datengin kamu, kita bayar sepersekian nominal segala macam. Oke gitu. Terus menyalahkan si KOL misalkan, oh kita udah bayar mahal-mahal, kok nggak ada peningkatan. Nah itu adalah stigma yang salah sebenarnya. Karena at the end of the day yang menentukan bahwa itu bakalan ramai apa enggak adalah produknya, balik lagi ke produknya. Nah ini menarik sekali karena kita ngomongin soal digital marketing dan posisi influencer juga. Kalau Gary melihat dari sisi bahwa ya kita posisinya sebagai influencer akan bantu raise awareness tapi not necessarily boost your sales gitu kan ya. Betul. Dan kalau boleh tahu dari sisi Kopi/Tea, apakah satu pernah menggunakan jasa influencer ataupun KOL yang terkait di bidang kuliner, dan impactnya tuh seperti apa sih kalau boleh di-share? Oke, kalau untuk Kopi/Tea memang kita dulu pada saat grand opening di awal itu kan kita mengundang salah duanya coffee expert yang pernah kita datangkan ke sini, dan alhamdulillahnya waktu itu cukup
boom ya gitu, karena melihat dari expert kopi ini kan pasti banyak followersnya gitu ya. Nah mungkin dari sisi followers juga, oh jagoan gue nih ataupun apa sih namanya yang gue follow nih, orang yang gue follow gitu, dia aja datang ke Kopi Lesti gitu ya, untuk meramaikan gitu ya. Apalagi gue sebagai followers misalnya seperti itu ya. Dan itu berdampak positif juga terhadap kunjungan-kunjungan ke kafe kita nih yang sekarang gitu kan. Ya mungkin tidak langsung dirasakan, ya pasti kan semua orang maunya instan ya, mie aja instan gitu. Tapi nggak segampang itu bos ternyata yang namanya menjalankan bisnis dan mempromosikan satu brand gitu ya. Tapi juga menarik karena ngomongin soal Kopi Lesti ini hadir kan sejak pandemi ya. Iya. Dan ini boleh milih apakah mau kopi ataupun teh. Aku pribadi matcha latte-nya suka banget karena legit gitu rasanya ya. Ketika kita ngomongin soal bisnis yang dijalani pas pandemi, tantangannya tentu sangat-sangat berbeda gitu ya dengan Gary yang nanti akan share juga mengenai Super Rames. Mas Sony boleh share gak sih sebenarnya apa aja sih yang dirasain dalam 1 tahun lebih perjalanannya Kopi Lesti? Waduh, ya struggle juga ya, karena memang ya butuh perjuangan gitu ya. Kita juga pengen langsung happening gitu, karena kan kita ngeliat posisinya kita ada di Jakarta Selatan gitu ya, which is itu tempat yang strategis gitu ya, orang-orang Jaksel gitu ya. Memang ada pengaruh banget gitu ya, yang buat kita jadi semakin gimana ya, kita bisa nggak ya nge-fight kondisi kayak sekarang ini gitu kan, apalagi pas lagi COVID lagi rame-ramenya gitu kan 2021 gitu. Ya akhirnya yang targetnya 2020 akhir tahun kita jalan jadi diundur ke 2021 awal jadinya gitu kan. Banyaklah rintangan-rintangan yang menurut saya mungkin suka duka yang membekas sekarang nih masih inget juga gitu ya. Ya kita berusaha lewat promo-promo kita gitu kan. Kita coba dari promo yang bundling, kita coba dari sebar brosur ataupun voucher ya, mungkin agak lama ya metodenya ya kalau misalkan kita pakai brosur ataupun voucher gitu. Setidaknya kita menggunakan voucher digital misalnya gitu kan. Nah mungkin itu bisa membantu penjualan kita walaupun tidak terlalu banyak, atau mungkin kita alihkan ke online order gitu. Ya kayak yang diantar tadi ya gitu ya. Mitra kita ya, mungkin kita join juga tuh di 3 food order yang sekarang lagi besar di Indonesia gitu ya. Nah ya dari situlah kita mengandalkan, atau ya kita juga jangan dari situ aja, mungkin siapa tahu kurang gitu ya. Ya akhirnya kita juga coba online shop gitu kan, kita jual beansnya misalnya kayak gitu ya. Kita jual juga merchandise kita, ya kita gunakan segala cara gitu. Yang akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berdiri dengan kokoh nih Kopi Lesti, dan berkat bantuan dari teman-teman tim saya juga gitu, alhamdulillah gitu ya. Tapi aku juga tertarik nih, Gary Girianza, ketika kamu memutuskan bahwa oke, kita berempat hajar nih Super Rames gitu kan, dan kamu kan di posisi yang punya upper hand lah ya, punya keuntungan bahwa sudah tahu industrinya dari UMKM kuliner seperti apa, tapi kan akan berbeda lagi posisinya ketika kamu menyadari bahwa kepentingan kamu adalah bagaimana supaya gaung ini terdengar sampai luas se-Indonesia tahu mengenai Super Rames ini, terutama pembeli-pembeli kamu yang di Jakarta ya banyakan ya. Jadi strategi-strategi yang kamu lakukan gitu sebagai seorang content creator untuk creating content supaya raise awareness dari Super Rames tuh udah ngapain aja sih Ger? Siapa tahu bisa buat inspirasi teman-teman semua ya. Sebenarnya kalau creating content itu semua balik lagi ke unique selling point. Kita punya produk yang sambal Carolina, sambal terpedas itu. Kita mengundang banyak teman-teman di bidang kuliner yang memang kontennya itu kuliner ya. Dan itu kita mengundangnya itu nggak hanya di satu platform, kita ada yang TikTokers, ada yang YouTubers, ada yang Instagram, gitu, ada yang bloggers, gitu. Jadi karena digital sosial media itu yang bisa nge-boost kita punya awareness itu banyak kan. Bahkan itu kalau mau di breakdown lagi, influencer itu ada 4 kelas kan.
ada yang mega, ada makro, mikro, nano. Nah itu semua kita harus keluarin. Kita harus keluarin jurus-jurus ya gimana caranya dengan adanya si sambal Carolina itu. Kita nggak perlu, ini kita nggak bayar sama sekali satupun influencer. Oh iya? Mereka datang sendiri sampai TV untuk dapetin konten. Karena dengan kita menyediakan satu produk yang membuat mereka adalah ini konten menarik, mereka akan mendapat views besar, mereka akan mendapatkan exposure besar. Jadi win-win solution. Kita Supramas dapat exposure, mereka dapat views besar, mereka dapat keuntungan dari views besar karena akan ada brand yang masuk. Terus kalau di YouTube ada AdSense yang masuk. Iya. Gitu, jadi saling menguntungkan gitu. Cuman see. setelah itu memang harus kita maintain. Setelah itu kita mulai masuk ke nano influencer. Kita undang-undang yang Instagramnya itu hanya 5.000, 8.000. Itu nggak bisa dianggap remeh karena itu mereka kadang sekarang orang-orang tuh lebih percaya teman-temannya yang punya followers cuma 8.000, 10.000 dibanding Instagram yang followersnya ratusan ribu. Karena ada tendensi orang-orang netizen biasa itu melihat kalau yang udah followers ratusan ribu ini pasti dibayar nih untuk bilang enak atau apa. Sedangkan dengan kita menggunakan nano influencer, tinggal kita kasih makanan. Oke, kita mau kerjasama nih, kita mau coba kirim, mau nggak gitu-gitu. Kalau misalkan mau kita kirim mau berapa gitu-gitu. Kadang kita tawarkan mau kerjasama kah, mau barter kah. Kalau misalkan mereka nggak mau barter, rate-nya berapa kah? Kalau kita menurut kita ini masuk akal, kita kerjasama. Yang maksudnya kita masukin budget iklan di mereka berapa gitu. I see. Itu jadi, penting banget sih. Ini menarik sekali loh karena selama ini kan kita berpikir let's say kalau Gary nih pasti teman-temannya ya oke lah ngajakin barter ataupun juga support gitu ya. Cuman kan banyak banget usaha kuliner yang kayak kamu bilang karena micro influencer kita agak lebih nano bahkan ya 5.000 sampai 8.000 lebih percaya gitu rekomendasinya. Kalau yang udah ratusan ribu ini kayaknya udah titipan sponsor nih. Tapi ternyata untuk nge-build awareness kemudian juga ya kurang lebih ajakan gitu ya untuk cobain kuliner-kuliner yang menarik itu tetap geraknya kalau dari mega influencer tuh langkah yang juga bagus gitu di berbagai platform. Ada kendala nggak sih Mas Sony so far dalam mempromosikan Kopi/Tea dengan bekerja sama dengan digital influencer juga? Mungkin boleh di-share nih biar jadi pembelajaran buat kita semua nih. Oke, kalau untuk kendala mungkin sejauh ini masih sosok lah ya gitu kan. Kita juga maintain sosial media juga kan tidak monoton gitu. Jadi kalau ngomongin soal konten mungkin dari sisi kita coba untuk sisipkan knowledge gitu kan. Kita sisipkan juga yang namanya awareness. Jadi nggak semuanya hard selling semua gitu kan, kontennya jualan. Ya biar orang yang follow Instagram itu juga nggak bosen gitu kan. Ini mah jualan mulu gitu kan. Nah itu sih kalau untuk dari sisi sosial media. Terus kalau untuk kita ngomongin soal influencer, memang sejauh ini kita masih belum untuk memaksimalkan influencer yang tadi mungkin followersnya 8.000, 5.000, 10.000 masih belum kita maksimalkan karena di banyak pertimbangan lah gitu ya kan. Kita juga harus ngomongin budget marketing sekian gitu kan. Nanti kita bisa generate berapa, itu kan jadi pertanggungjawaban kita juga gitu ya. Karena di satu sisi kita mikirin kita ingin dapat audiens lebih banyak, tapi di sisi lain juga kita ada anggaran gitu ya. Karena kan UMKM gitu ya. UMKM itu kan pasti ada keterbatasan gitu kan. Ya mungkin bagus ya masukan buat dari sisi kita juga gitu ya. Tapi memang kalau kita ngomongin soal teknologi itu dalam membantu UMKM terutama di kuliner memang posisinya sangat strategis ya, makanya harus bermitra. Kalau boleh share gitu Mas Sony yang sudah dilakukan oleh Kopi/Tea mungkin biar bisa fokus sama bagaimana menggrab sebanyak-banyaknya orang untuk kesini, biar lebih fokus dengan produk-produknya, dengan back end-nya gitu ya. Pasti harus ada solusi teknologi yang komprehensif di bidang kuliner. Boleh share nggak tuh? Tentu, itu kita harus karena kuatnya bisnis mungkin salah satunya dengan adanya data pencatatan yang baik ya, yang sistematis gitu, yang kita bisa tahu real time update-nya, misalkan salesnya kita, sekarang udah di angka berapa nih sales kita di hari ini gitu kan,
oh laporan keuangan kita baik-baik aja nih gitu kan. Nah kita menggunakan platform itu kita sebut POS ya, mungkin kebetulan kita pakai ISB gitu ya sebagai alat untuk mencatat transaksi kita. Jadi enak tuh real time, kita bisa akses dari mana aja. Karena kan kebetulan UMKM ini berbasis online gitu ya. Jadi nggak terbatas harus datang ke kantor ataupun datang ke tempat kerja untuk kita melihat laporannya gitu. Bisa dari rumah, bisa dari kafe lain, bisa dari mana. Kita sambil nyantai, oh ternyata penjualan kita di hari ini sudah cukup lumayan ya gitu kan. Sambil di kafe lain sambil juga, di kafe lain juga bisa ya, gitu biasa. kan. Makanya kita memilih ISB untuk membantu kita dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, laporan penjualan. Kita bisa menganalisa tren menu yang lagi banyak diminati, ataupun kita bisa melihat red flag kita juga. Ternyata ada loh bottom 5 kita nih menu yang jarang moving gitu kan. Jadi biar kita bisa, oh apa kita harus research lagi nih menu yang di bawah ini kita take out gitu kan, kita ganti dengan menu baru. Salah satunya saya dibantu sama POS yang ISB ini gitu. Tuh Ger, di kamu Super Rames tuh biasanya tuh feedback, nyatat-nyatat data-data gitu dilakuin gak sih? Ini sebenarnya apakah ini adalah apa ya? Jalan Tuhan ya? Jalan Tuhan. Karena kebetulan di Super Rames itu sistem POS kita yang kita pakai udah beberapa lama ini dia gulung tikar. Ini real story. Mungkin nanti aku bisa tanya-tanya ke Mas Sony. Mas Sony bisa kasih kabar bagaimana apakah saya harus pindah haluan. Karena kita emang beneran loh, ini real loh. Bahwa di kita sekarang si POS-nya itu si perusahaan yang kita punya itu sebelumnya dia beneran kolaps. Jadi kita sekarang tadinya kita perusahaannya udah nggak ada. Cuman masih bisa awal-awal masih bisa, terus lama-lama sekarang nggak ada maintenance, nggak ada apa gitu. Akhirnya kita sekarang jadi worry gitu karena kita udah 2 bulan terakhir itu semuanya manual. Pencatatan dari yang di Tendean, yang di Tanjung Duren, yang di Malang, yang di Serpong itu semua manual. Dan kita kalau apalagi bisnis si Super Rames itu kan kita ada kemitraan kan. Kita jadi nggak bisa men-track secara online dan real time. Stoknya benar nggak segitu? Apa pembukuannya benar nggak segitu gitu? Jadi banyak banget faktor-faktor yang akhirnya kita jadi was-was nih gitu. Iyalah, karena kan bagaimanapun data-data itu terkait sama ujung-ujungnya efisiensi teman-teman. Tuh ISBpreneur. Jadi kalau ketika kita memutuskan untuk terjun, memang harus dipikirin benar-benar kemitraan itu tadi, mana yang bisa support, mana yang bisa membantu kita, mana yang bisa membuat tidak hanya engagementnya terbangun, awarenessnya terbangun, tapi produknya juga unik, tapi yang paling penting juga gak kalah memudahkan hidup kita. Jadi kita bisa fokus sama bisnisnya juga sebagai ISBpreneur juga. Jadi mitra tuh sekali lagi kuncinya nih. Dan mungkin Gary, aku tuh banyak banget titipan pertanyaan nih terkait dengan kita-kita nih yang pingin punya message yang stand out gitu loh. Usahanya biar lebih banyak orang yang tahu, biar viral gitu ya. Mungkin ada contekan-contekannya, tips-tipsnya gitu Gary. Tipsnya nih ya, ini tipsnya sebenarnya simpel. Ini adalah melalui, ini untuk tips-tips untuk UMKM. Tips-tips untuk UMKM di rumah. Kalau ingin viral, cuma viral in the good way ya. Balik lagi kita harus viral tapi kita harus bisa backup si produk tersebut. KOL atau influencer di luar sana yang bidang food itu pasti akan datang ketika kita punya produk yang unik, pedas dan enak. Pedas tuh maksudnya konteksnya gimana nih? Pedasnya beneran pedas. Karena setelah aku bikin berapa ratus video, mostly video-video yang viewsnya tuh besar adalah makanan pedas. Oh, di Indonesia itu ini contekan yang baru loh. Ini based on data loh. Ini nggak main-main. Jadi semua 80% warga Indonesia itu suka makanan pedas. Karena udah terbukti di kontenku itu yang 80% pedas itu pasti tinggi. Mau di ayam geprek kah, mau di mie setan kah, mau di bakso mercon kah, mau di segala macam. Itu kalau yang udah pedas, terus kita bisa kasih apa ya, maksudnya yang unik gitu. Ada bakso di Bogor, Bandung misalkan dia punya bakso ceker begal. Itu di perumahan tempatnya kios kecil, cuman mereka bermain semua. Si pelaku bisnisnya TikTok live.
sambil nunggu nggak ada customer mereka ngapain seru-seruan. Itu adalah aktivasi yang dilakukan secara organik dan orang tuh akan ikut mendukung dan mensupport gitu. Jadi wah selamat ya gara-gara kalian TikTokan terus segala macem sampai ada influencer ini datang. Dari satu influencer datang 2 influencer, datang 4 influencer, viral jebret. Dari sana tetap harus dibalik lagi di maintain produk. Jangan buru-buru. Ada yang nawarin investor masuk. Oh bikin yuk Jakarta, kita bikin yuk di sini. Jangan buru-buru, jangan tergoda. Gitu. Mendingan stay small, stay humble, cuman kualitas terjaga. Itu untuk long games bakalan lebih bagus. I see. Gitu. Keren nih contekannya nih buat teman-teman. Jadi Asik ya, mungkin asik bisa ya. collab. Kayak yang bener aja ya. Tapi itu based on fakta loh. Itu Iya. realita, data dan fakta. Dan Mas Sony bisa banget tuh kopi/tea/cabe gitu ya. Collab langsung. Aku ngomong ini loh ya, di kuliner aku kalau kopi sama teh aku kurang ngerti nih. Kalau di beverage. Soalnya di tempat kita jualannya es klepon gitu. Biar Bukan mengademkan kopi. gitu ya. Udah ditunggu aja collabnya. Nanti kalau misalnya Kita collab sampai nih, ada boleh nih. kopi teh cabe gitu, tahu ya kalau idenya tuh datang dari kita semua di ISB ya. Dan thank you banget. Mungkin Mas sebelum kita dadah-dadahan sama teman-teman di episode perdana ini, ada pesan-pesan gak nih buat ISB-preneur yang mungkin baru mencemplungkan diri di industri kuliner UMKM? Silakan. Aku dulu nih ya. Yes. Oke, kalau dari saya sih mungkin tetap berusaha karena kan yang namanya rezeki itu kan kita nggak tahu ya. Ya coba berikan yang terbaik, gunakan sistem yang terbaik. Tentunya itu penting ya. Sistem itu penting, back end itu penting karena membantu kita menganalisa performance kita punya bisnis, gitu ya. Jadi jangan sampai kita memandang sebelah mata terhadap sistem ataupun aplikasi, gitu. Apalagi yang baru mulai gitu ya, pencatatan keuangan tidak rapi, akhirnya nanti malah jadi chaos. Apalagi kalau ownernya lebih dari satu gitu kan, nanti akan ada perdebatan. Kalau kita udah punya satu data yang kita anggap itu valid dan ya integritas datanya udah jelas, ya saya rasa akan lebih mudah lah untuk membantu kita mengambil keputusan gitu. Kira-kira itu. Siap, thank you Gary Girianza. Apa ya? Mulai dari yang kecil, fokus di satu hal, terus ambil semua platform digital yang ada, fokus di situ. Fokus di satu produk yang beneran bagus, unik, enak, terus digoreng terus dengan semua platform digital yang ada dari YouTube, TikTok, Instagram, semua. Jadi nggak usah bingung-bingung, wah kita pengen punya banyak produk. Satu produk, pastikan itu enak, pastikan itu menarik, pastikan itu unik. Jangan lupa pedas. Itu jangan lupa juga dipromokan. Kan ada di TikTok, kalau punya belanjain, harus divideoin terus. Itu beneran. Kita kalau mau punya apapun, dokumentasi. Konten is king menurutku. Oke. Jadi kita semakin banyak konten, kita semakin bisa ngelihat data. Semakin banyak data, kita semakin punya banyak knowledge, kita semakin tahu target kita siapa. Oh ternyata followers kita segini. Oh ternyata ini kita segini. Dengan adanya data, kita tahu nih targetnya kita ini. Oke, berarti kita fokus di sana. Gitu. I see. Content is king. Dari konten kita dapat data. Kalau sudah dijadikan usaha, data itu akan jadi king juga karena menggerakkan kita untuk efisiensi bisnis sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih Gary Girianza, Mas Sony juga terima kasih dari Kopi/Tea dan teman-teman ISB-preneur. Thank you so much sudah menyimak. Kita berharap sih akan menjadi ilmu yang bermanfaat nih untuk teman-teman sekalian. Pokoknya jangan ragu dan jangan bingung-bingung mau mulai dari mana, lakuin dulu, fokus dan manfaatkan semua platform digital kamu. Sampai ketemu lagi di episode Curhat UMKM Kuliner berikutnya. Saya Inga Lorina Eka pamit ya. Dadah. Dah.